lanjutkan ya. Ya, teman-teman sekalian, selamat sore. Buat yang di Zoom juga ada Mas Alta sama Mbak Cynthia. Semoga lekas pulih. Kita akan lanjut lagi di sore hari ini. Kita akan diskusi soal stunting. Beberapa waktu lalu kita diskusi soal obesitas dengan aneka macam dampak ke depannya. Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana kalau kondisi stunting. Saya sambil duduk ya, jadi biar lebih enak. Oke, di sini ada definisi dari stunting. Kalau teman-teman perhatikan bahwa yang namanya stunting itu bukan atau berbeda dengan stunted, ya, ing sama ed, ya beda. Kalau stunted itu pendek. Nah, kalau kita bicara pendek, tentu faktornya beda. Faktornya beda. Faktornya banyak. Mulai dari genetik bisa jadi, atau mungkin gangguan pertumbuhan dan yang lain. Tapi kalau stunting ada ing, itu definisinya adalah bukan cuman gagal tumbuh saja, tapi gagal tumbuhnya akibat kurang gizi secara kronis. Kalau kurang gizi secara akut, dampaknya apa? Berat badan turun, gizi buruk, gizi kurang. Kemarin normal, tapi kemudian karena sakit, jadi nggak mau makan, bayinya, anak nggak mau makan, maka berat badannya anjlok. Ketika berat badannya anjlok, tidak di bawah garis normal, di bawah 2 SD, ya maka dia masuk gizi buruk atau gizi kurang, misal seperti itu. Oke. Nah, ini terjadinya secara kronis, artinya terjadinya secara masa yang cukup panjang. Satu, asupannya, kekurangan asupan dalam jangka panjang. Infeksi secara berulang, artinya kayak tadi teman kalian, kemarin sehat, kemarin sakit, kemudian sehat, sakit lagi. Misal, anak kecil bisa seperti itu. Kemarin bapil, sembuh, mangkat sekolah, bapil meneh. Kemarin diare, sembuh, diare lagi. Ketika ada infeksi, maka kemungkinan besar asupan makanan jadi terganggu. Kemudian asupan makanan yang didapatkan justru digunakan untuk melawan infeksinya, bukan untuk tumbuh dan berkembang. Nangkep ya? Jadi sudah makannya sedikit, jadi kalian bayangin, orang yang kena infeksi, itu nanti muncul namanya sitokin. Makanya kalau kalian sakit, meriang, demam, nggak mau makan toh, apa aja jadi pahit kan? Aduh lambene pahit tuh, biasanya enak banget, tuh kok ke es, wah, pangan ini disuapin, nggak mau. Dan itu normal. Kenapa? Karena ada namanya sitokin. Itu modulator inflamasi. Ketika ada radang, sel-sel tubuh kita akan mengeluarkan sitokin sebagai messenger. Ada agen infeksius tuh. Nah, pesan itu tersampaikan lewat sitokin tadi. Jadi semakin banyak agen infeksius, makin banyak dong sitokinnya. Nah, ya, permasalahannya semakin banyak sitokin, bikin nafsu makan kita turun. Semakin banyak sitokin, bikin badan kita greges. Nangkap ya. Jadi kenapa kita kok kalau sakit badannya demam, greges dan yang lain, badannya nggak enak, itu salah satunya dampak dari sitokin tadi. Nah, ketika ada infeksi, asupan makan jadi turun karena ada anoreksia tadi muncul karena misalnya salah satunya karena sitokin. Padahal kan kebutuhan gizi pada orang yang terkena infeksi itu dia meningkat. Ya, kan kalau infeksi badannya jadi anget. Ya, suhu tubuh naik 1 derajat, kebutuhan gizi naik 13%. Kebutuhan cairan naik 10% per 1 derajat. Bayangin kalau anak-anak kena DB. Kan suhu badannya bisa sampai 40. Nah, normalnya berapa? Normalnya taruhlah 36, 37. Kan berarti 3 derajat lebih tinggi dari yang seharusnya. Artinya 30% asupannya harus lebih tinggi. Lawang makan normal saja nggak bisa, kok ini kok suruh nambah sepertiganya lebih tinggi lagi. Paham ya? Ini makannya dikit,
ada yang dimakan dipakai untuk melawan, itu pun nggak seberapa. Jadi makanya kalau habis sakit, anak kecil itu bobotnya turun. Karena makannya dikit, tubuhnya digerogoti cadangannya. Nah, bagaimana bagi yang terjadi jika dia mengalami infeksi yang berulang? Maka terjadi defisiensi secara berulang. Nangkep ya? Kemudian, dan diakibatkan karena stimulasi psikososial yang kurang. Artinya perkembangannya terganggu. Jadi tidak cuma tumbuh saja, tapi berkembangnya juga terganggu. Dampaknya anaknya jadi pendek untuk seusianya. Ini saya ambil gambar yang mungkin sangat sangat relevan ya, dan mungkin teman-teman sering lihat bahwa usia 8 tahun itu harusnya setinggi ini nih, seharusnya. Tapi ternyata tidak ada yang bisa mencapai. Bahkan ada yang berjengkal di bawah garis tersebut. Kalian bisa bayangkan itu 8. Nah, ini saya di bawah tuliskan stunting sama stunted itu beda. Nah, stimulasi psikososial itu maksudnya tadi dikasih mainan, disayang sama orang tuanya, dirawat dengan baik dan yang lain. Itu sih stimulasi psikososial. Oke. Kemudian kalau kita lihat dengan Z-score, teman-teman tentu paham ya dengan Z-score. Kalau menggunakan kurva itu nanti ada kurva warna hijau, gitu. Ada kurva warna kuning, ada kurva nanti warnanya merah atau oranye, ya, agak sedikit gelap dia warnanya. Jadi setiap warna itu menandakan standar deviasinya. Warnanya kuning, nah itu nanti berarti sudah tinggal kuningnya di atas atau kuningnya di bawah, artinya plus atau minus seperti itu. Nah, untuk kondisi stunting, dia adalah Z stunted ya, maaf ini kalau saya ambil dari literatur bahwa disebut pendek itu kalau dia di bawah -2, tapi kalau sampai di bawah -3 dia diambilnya severely stunted, jadi sudah parah. Saya tanyanya, kok enggak stunting? Kok stunted di kurva? Padahal tadi kita sepakat bahwa stunting dengan stunted beda. Menurut kalian apa, Mbak? Itu kondisinya pas pengukuran Z-score itu kan sebenarnya lebih ke akut toh. Kalau stunting kan secara predikal. Jadi kalau emang Z-score yang dilihat di situ itu kan sebenarnya perhitungan Z-score itu kan dibandingkan dengan berat badan. Nah, berat badan pada saat itu. Sedangkan kalau mungkin mau ngomong ke stunting, berarti kan kita melihat keseluruhan setelah diukur itu. Apakah dia sudah di kurva merah terus atau di kurva kuning bawah terus. Nah, itu mungkin setelah jangka panjang kalau setelah dilihat di seluruh situ berarti sebelum stunting. Tapi kalau pada saat itu dilihat skor yang 1 poin aja, itu stunted. Oke. Jadi kenapa tadi disampaikan bahwa stunting sama stunted kan beda. Cuman kalau kita ngukur balita, misal gitu ya di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun misalnya ya. Jadi kita baru bisa ngomong dia stunting kalau dia sudah di atas 2 tahun. Kalau dia sudah di atas 2 tahun. Kalau masih di bawah 2 tahun, asumsinya masih bisa tumbuh. Ya, 1000 hari dong, 2 tahun. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun, potensi tumbuhnya wis medun. Ya, sudah tidak seoptimal dia di bawah 2 tahun. Sehingga dianggap, wah balitamu pendek, usianya berapa? Masih 1 tahun. Ya dia belum bisa dia ngomong stunting dong. Karena dia masih punya kesempatan tumbuh nih. Dia ngomong pendek aja, stunted. Tapi kalau dia sudah di atas 2 tahun, kok masih pendek? Ya kita bisa ngomong itu stunting atau stunted. Ya, kenapa? Karena kita cuma ngukurnya pakai tinggi badan. Kita nggak ngecek ketika dengan balita, kita nggak ngecek apa namanya dia pendeknya itu karena infeksi atau enggak ya. Dia pendeknya karena ada gizi kronis atau enggak ya. Kita nggak ngecek, kita cuma ya udah kamu yuk diukur tinggi badannya. Sudah tinggi badan ya karena sudah di atas 2 tahun ya. Ayo kamu diukur tinggi badannya, ayo kamu. Kita itu dok. Makanya dianggapnya di sini adalah stunted, pendek tok. Tapi kalau mau dikaji lebih lanjut, dia bisa disebut sebagai stunting jika ternyata setelah dikaji lebih lanjut, oh ada masalah gizi yang kronis. Setelah dicek lebih lanjut, oh ternyata ada infeksi.
Artinya apa? Artinya kalau kita ketemu orang dengan kondisi pendek, wis terlanjur toh. Sudah 2 tahun kan berarti sudah wis kadung, sudah terlanjur basah dia pendek toh. Sudah enggak sudah telat kasarannya kayak gitu. Makanya kalau ini teman-teman kakak kelas kalian minggu depan kan ada yang banyak maju nih. Banyak yang ngambil masalah stunting. Ini menurut saya gambling luar biasa. Dengan mereka menentukan stunting atau tidak stuntingnya dengan diukur tinggi badannya. Kalau diukur dengan tinggi badannya, kita melihatnya adalah dia stunted atau tidak stunted. Pendek atau enggak pendek. Padahal kalau melihat definisi ini, yang disebut dengan stunting itu enggak cuma pendek. Pendeknya karena masalah gizi. Paham ya? Nah, sedangkan senior kalian 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ketika ngomongin soal stunting ya, cuman indikatornya, kamu pendek toh, adik ini pendek, ya sudah, dia stunting. Oh, Jose coba yang ngono. Karena belum tentu dia pendek karena stunting, dia stunted. Itu bukan stunting. Nah, sebenarnya lebih menarik kalau menelitinya adalah gizi buruk. Karena lihatnya adalah berat badan. Kalau gizi buruk, oh, kok kamu berat badannya turun ya? Ayo kita cegah biar nggak turun lagi. Nah, kamu tahu, oh bisa naik loh. Tapi kalau stunting, wah kamu stunting nih, ataupun stunted, yuk kita kasih sesuatu biar dia tinggi. Mau dilihat bagaimana? Kan kalau stunting dia sudah nggak punya potensi lebih baik dibandingkan yang dia masih belum stunting. Nangkep ya? Jadi orang dengan stunting, sorry to say, dia apa namanya butuh effort luar biasa untuk mengejar ketertinggalannya dia, karena dia ada mengalami growth faltering, gagal tumbuh, maka disebut kondisi gagal tumbuh, growth faltering. Nah, mereka-mereka yang sudah growth faltering mau ngapain lagi? Apa yang bisa kita lakukan? Memberi insight buat teman-teman kalau bisa ambil skripsi. Mungkin stunting menarik, tetapi membawa kita ke bias. Misal, saya kan, kamu tentu nggak terima toh, ketika saya ngomong pendek ya, stunting nih. Padahal ketika dia stunting, yang bermasalah bukan cuma badannya saja, tapi imunnya bermasalah, otaknya berkognitifnya bermasalah, dan yang lain. Kalau ternyata bisa sampai sekolah, bisa sampai dapat nilai bagus dan yang lain, sependeknya bukan karena stunting. Nangkep ya? Karena orang-orang yang stunting, sel-sel otaknya nggak bisa bekerja secara optimal. Dia pendek, ya, tapi bukan stunting. Nah, anak balita kamu sama aja, tuh ketemu anak balita kayak gitu tuh, wah pendek-pendek nih, wah banyak tetangga saya yang stunting pak. Kok sih aja ngomong kayak ngono, digebuki warga kamu. Iya kan? Nanti jadi bodoh, maaf ya pakai kata bodoh. Bodoh-bodoh semua dong anak-anak itu nanti ke depannya. Padahal enggak. Mereka hanya stunted. Kok bisa? Nah, mungkin karena growth apa namanya hormon pertumbuhannya mungkin ada masalah atau mungkin secara genetik dari orang-orang tua yang pendek misal. Jadi nggak bisa diklaim. Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa kondisi stunting ya stunting ya dia bisa berdampak sampai 3 generasi. Artinya, misal saya sampaikan bahwa oh Mbak kamu stunting sebagai anak yang lahir stunting, tapi bukan berarti anak tersebut akan meninggal ya. Dia masih punya kesempatan untuk hidup dan tumbuh. Oh bisa sekolah, oh bisa kuliah, tapi stunting nih misal. Maka dia punya potensi anaknya besok stunting, punya potensi. Bukan karena genetiknya pendek, enggak, karena kamu dalam tanda kutip miskin gizi. Ya tahu? Karena stunting kan miskin gizi nih. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang apa namanya teori teori Barker. Kan kamu berarti tidak beruntung dalam tanda kutip. Masa kecilmu tidak beruntung. Maka kamu akan tumbuh menjadi seorang perempuan yang membawa ketidakberuntungan tadi. Nah, anak yang lahir dari kamu sama tidak beruntungnya. Misal.
Nah, anak yang tidak beruntung tadi punya kesempatan juga melahirkan anak yang tidak beruntung lagi sampai 3 periode. Artinya apa? Kalau kita menjudge seseorang stunting, itu menjudge anaknya, menjudge cucunya nanti. Dampaknya sampai sebesar itu. Maka nggak bisa semudah itu ngomong orang atau balita pendek sebagai stunting. Balita pendek ya mungkin pendek saja, stunted. TB per U-nya mungkin kurang. Atau BB per TB-nya misalnya kurang. Gitu. Jadi prepare aja. Nah ini yang menjadi menurut saya menjadi informasi kalau teman-teman melihat ada SSGI ya, survei status gizi Indonesia yang katanya setiap tahun turun gitu kan. Ini kan katanya setiap tahun turun. Kalian lihat nih. Ini kalian lihat ya. Dari tahun 2007 stunting di Indonesia 36, artinya 1 dari 3 orang stunting ya. 36% toh. 36% turun dalam 3 tahun ini 2010 turun jadi 35. Naik lagi 2013, naik lagi 37, turun lagi 2016 jadi 34, turun lagi jadi 30 sampai era 2018, Riskesdas 2018. Kemudian muncul namanya SSGI 2020 2019 27 turun nih. Kemudian nggak ada karena Covid. Kemudian SSGI lagi, ada lagi jadi turun jadi 24, turun lagi kemarin 22 jadi 21. 2023 diproyeksikan turun jadi 17%. Make sense atau enggak? Kalau secara politik ini bahaya nih ngomongin kayak gini. Karena orang yang tadinya stunting jadi sembuh. Ya, jadi kan diukurnya setiap tahun. Padahal balita stunting di atas 2 tahun sampai 5 tahun. Ini untuk balita di bawah 5 tahun. Kalau mereka yang di atas 2 tahun diukur stunting, waktu diukur 3 tahun nggak stunting dong. Nah, dia nambah berapa jengkal dalam 1 tahun? Kan nggak make sense. Atau mungkin ada balita baru yang lahir baru, tapi kan belum bisa diukur, baru belum 2 tahun kok. Nangkep ya masalahnya. Nah ini yang menurut saya angka-angka ini jadi rancu. Ini stunting atau stunted? Ya, yang kedua adalah jangan-jangan angkanya turun karena balitanya meninggal. Kalau meninggal kan nggak dihitung, nggak ada sih balitanya. Balitanya misal maaf ya Mbak. Oh ini pendek, oh ini pendek, oh ini pendek. Tahun ini ada yang pendek 3 misal gitu. Kemudian nih meninggal. Tahun depan diukur mana yang pendek? Sudah nggak ada yang pendek. Oh berarti sudah sehat-sehat semuanya nih gitu. Nangkep ya? Kan kita bicaranya stunting, nggak mungkin dia tumbuh dengan segera. Apalagi ngitungnya 2 tahun. Kan diukurnya per tahun, kan berarti oh ada kelahiran baru. Lah, bayi baru lahir jangan diomong dia stunting dong. Dia belum ada 1000 hari. Dia baru stunted, ya pendek, dia bawah 48 cm, dia cuma lahir pendek. Tapi belum stunting. Nanti 2 tahun lagi baru diukur. Nangkap ya Mbak ya? Jadi menurut saya angka-angka ini sebenarnya politis sekali. Dan nanti 2024, ini sudah 2024, bisa jadi target ini tercapai. Karena turunnya kok dilihat, kok kayaknya 3%, 3%. Nih, 24, 3%, 21. 21, 3%, atau berapa persen? 17. 17, 3%, 14. Pasti. Berarti ada sesuatu masalah dalam 3% dalam setiap tahun. Kalau balita berapa juta, 3%-nya sendiri sudah berapa ratus ribu. Masa secepat itu orang jadi sembuh dalam tanda kutip? Ya nggak bisa. Oke, jadi kalau saya pribadi tidak menutup mata masalah stunting di Indonesia banyak, ya. Tetapi kita nggak, maaf, pendek itu banyak, ya. Tapi kita nggak bisa mengklaim dia pendek karena stunting atau stunted hanya dengan mengukur tinggi badan. Nah, kalau Gaki pernah bicara soal Gaki ya, salah satu dampak dari Gaki adalah yang disebut pendek, pendek karena Gaki adalah disebutnya kretin, kretinisme, kretin, cebol, tapi karena kekurangan yodium. Bukan karena kekurangan protein ataupun energi, tapi kekurangan yodium, sehingga tumbuh kembangnya nggak optimal. Dia ketika diukur tinggi badannya
pendek. Kalau orang stunting diukur tinggi badannya pendek. Kalau orang stunted diukur tinggi badannya, bagaimana kamu bisa membedakan dia stunting, stunted, ataupun kreatin? Jika kamu hanya menggunakan tinggi badan saja. Nangkep ya? Ini nggak bisa dijawab sama semua kakak kelas kalian yang saya uji kalau dia bicara stunting. Nggak bisa dijawab. So, kalau kamu ngomong yang stunting 30% di kecamatan yang kamu cek, ya gini tuh karena stunting? Enggak. Loh kalau enggak, ngapain dilanjutin penelitian? Clear toh? Tapi kalau ngomongin soal gizi buruk, jelas. Berat badan kok clear. Lila bayi misalnya, clear. Naik turunnya jelas. Sekarang gizi buruk, besok menjadi gizi kurang, lusa menjadi gizi normal. Maksudnya lusa bukan hari ya, tetapi mungkin bulan ataupun sekian minggu, karena nggak bisa segera. Clear. Tapi kalau stunting, saya memberikan insight buat teman-teman, prepare. Minggu depan banyak yang maju soal stunting. Berat omongan saya, komentar saya silakan dicermati betul. Nanti bakal kalian lihat semua mahasiswa itu melihat seorang stunting atau tidak stunting hanya dengan tinggi badan saja. Tidak diukur motoriknya, tidak diukur masa lalunya, tidak diukur bagaimana kemampuan kognitifnya, tidak diukur hal-hal yang lain. Padahal menentukan diagnosis stunting itu nakutin betul. Ya, jadi sensitif betul gitu ya. Oke. Nah, ini target dari Indonesia terkait dengan rencana jangka menengah nasional gitu ya untuk 4 tahun dari 2020 sampai 2024. Ini just to know aja bahwa targetnya memang turun 1,3% per tahun menjadi 1,7 menjadi 3% per tahun, sehingga per 18 yang 30 menjadi 14 di tahun 2024. Cuman kemarin Pak Hasto jujur tuh bahwa ini upaya yang luar biasa susah, hampir mendekati mustahil untuk menurunkan sampai sesuai dengan target. Hampir mustahil. Walaupun saya kita nggak ngomong nggak mungkin ya, tetapi hampir mustahil. Karena apa? Nggak bisa tenaga kesehatan yang bekerja secara sendirian, ya, apalagi turunnya sampai 2 kali lipat dari tren-tren yang sebelumnya. Ini cuma data aja, teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut. Nah, ini kalau status gizi di Indonesia, balita di Indonesia itu diukurnya menjadi 4, ya. Dia stunting, dia wasting tahu ya, dia kurus ya, dia underweight, atau dia mungkin overweight. Nah, teman-teman bisa lihat nih, wah luar biasa. Karena omongan stunting itu seksi sampai kemarin debat presiden pun ngomongin stunting, toh. Nggak ngomongin gizi buruk, ngomonginnya stunting karena seksi banget. Jangan sampai Indonesia di atas 20%. Karena WHO ngomong target negara-negara itu dianggap baik itu kalau stuntingnya di bawah 20%. Nah, saat itu ketika pernyataan itu dibuat, stunting kita masih 30% ke atas. Jadi kan memalukan bangsa Indonesia. Maka dibuat targetnya ngawu sampai ke ujung langit 14%. Itu kan luar biasa. Kenapa nggak targetnya 20% aja? Atau 19% gitu. Mungkin akan lebih manusiawi. Sehingga data juga mungkin nggak dibuat-buat. Diukur benar-benar dan yang lain. Nggak apa-apa kok 19%, karena targetnya kan 20. Nggak perlu harus 14%. Ya. Tapi ini data dari Riskesdas 13 dan 18, kemudian dari SSGI Survei Status Gizi Indonesia 19, 21 dan 22, sebenarnya ada juga 23 tapi kok saya belum dapat informasinya. Ya, ini targetnya sudah turun. Kalau kalian lihat nih di sini balita gemuk turun ya dari 11 jadi 3. Balita gemuk turun ini juga agak ya kalau gemuk clear lewatnya berat badannya ketika diukur, oh ini dia mengalami kegemukan atau enggak. Ini di Indonesia. Jadi di Indonesia 2022
hanya satu provinsi yang dianggap stuntingnya di bawah level nasional. Itu pun di bawah target. Hanya satu, yaitu Bali. Jadi di Indonesia, teman-temannya Rahayu lah yang dianggap aman. Provinsi Bali itu dianggap risiko stuntingnya paling rendah di Indonesia. Ya, dari 2 tahun terakhir itu stuntingnya bahkan jauh di bawah target nasional. Tapi teman-teman di Indonesia Timur gitu ya, Nusa Tenggara Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Aceh, ya, Papua Barat, mayoritas dari Indonesia Timur, ini masih jauh, jauh sekali. Prevalensinya banyak. Ya, tentang stuntingnya di sana masih sangat-sangat jauh. Kita di Yogyakarta, ya di sini masih tetap di atas nasional ya, 16%. Masih 16%. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, yang saat 2021 dia usianya di bawah 1 tahun, di 2022 dia kan sudah di atas 1 tahun. Ketika 23 kan berarti dia sudah di atas ini 22 akhir ya. Dia sudah di atas 1 tahun dan naik. Nah kalau yang ini kan dia sudah lulus posyandu, sudah di atas 5 tahun. Ini reasonnya ya, kok bisa turun ya, terus mana yang mau ditekan. Tapi menurut saya rada aneh karena balita di bawah 2 tahun itu kita nggak bisa ngomong dia stunting. Karena stunting itu kok sudah di atas 2 tahun. Terus kemudian pencegahan itu lebih baik dibandingkan pengobatan. Ya, kalau misalnya kita ngomong dia sakit ya pengobatan maksudnya penanganan stunting. Ya, ada masalah balita yang menuju stunting. Jadi orang-orang di sini disampaikan teman-teman, mereka-mereka yang mengalami gizi buruk, gizi kurang, underweight ya berat badannya kurang atau bahkan mungkin growth weight faltering ya beda dengan growth faltering ya. Dia setiap bulan balita kan ditimbang toh 0 sampai 5 tahun ditimbang. Targetnya apa? Kalau terkait dengan berat badan, boleh nggak stagnan? Boleh nggak ditimbang? Ini bulan apa? April. Maret kemarin 10 kilo, April ini 10 kilo. Tapi Maret, Februari, Januari dia naik misalnya. Dia naik misalnya 9,0, 9,5, terus Maret 10, tapi April tetap 10. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak nambah. 10 kilogram itu 2 tahun misalnya. Boleh nggak? Ayo teman-teman. Nanti kalau ke lapangan, wah, bobotnya nggak nambah. Kemarin 10, sekarang 10. Kalau lewat garis itu dia mendatar. Kan harusnya misalnya naik, tapi dia mendatar. Sebelum-belumnya naik terus nih. Terus ini mendatar. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh. April, Mei. Ternyata Mei masih 10. Strip lagi. Hah? Terus tapi kan nggak turun. Bobotnya nggak turun. Pernah dapat informasi soal itu? Ada tapi, toh? Nah banyak. Nah, jadi kenormalan toh. Pada akhirnya rapopo anakku yo medun. Rapopo anakku yo tetap sing penting ra medun. Kan nggak gitu jadinya. Nah, tapi saya mau menyampaikan sama teman-teman, ya, ada namanya NTN sama apa ya? Naik, tidak naik sama apa namanya? Tidak berbagi apa ya namanya?
tetap atau apalah. Saya nanti mungkin terminologinya mungkin saya salah. Tetapi ada 3 kondisi, namanya naik, tidak turun. Naik, tidak naik sama turun misalnya. Ya. Ya, NTN sama T, ya, sama turun. Kalau teman-teman menemukan, kalau lihat bahwa di kurva itu setiap bulan ditimbang harus naik. Diukur tinggi badannya setiap bulan harus naik. Tidak boleh tidak. Kecuali 2 tahun usia 24 ke usia 25 ya. Gitu ya, karena beda pengukuran jadi memang ada sedikit gap. Ya, ada sedikit gap di situ. Tapi normalnya setiap bulan harus naik berat badan ataupun tinggi badannya. Harus naik, harus, tidak boleh tidak. Harus. Tapi bagaimana jika 1 bulan berikutnya diukur kok tidak berubah, dia tetap stagnan gitu. Maka ada informasi dari posyandu, karena dia ngeceknya kan asumsinya di posyandu gitu ya, bahwa ibu perlu waspada. Ibu apa namanya? Kader itu perlu memberikan perhatian ke ibunya dan ke anaknya. 1 bulan nih nggak naik. Tapi kalau berikutnya 1 bulan lagi tidak naik lagi, maka harus dirujuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Kader bisa merujuk itu tadi. Apalagi kalau dalam 1 bulan bukannya tidak naik malah turun. Nah kalau itu sudah langsung harus dirujuk. Kok iso bobotnya medun dalam 1 bulan? Iya toh? Banyak nggak kasus gitu? Turun banyak. Oh, alasannya, oh iya, kemarin apa yang terjadi? Oh ada sakit, ada diare kemarin, batuk, ketularan bapaknya atau ibunya, jadi nggak mau makan, misal seperti itu. Makanya sekarang sedang susah, bahkan laki tumbuh gigi, ya, bahkan laki kemarin baru imunisasi gitu. Ya udahlah. Oke, jadi itu yang terjadi. Jadi kalau sudah weight faltering, itu sudah perlu ada perhatian khusus. Kenapa? Karena 4 kondisi ini, weight faltering, underweight, gizi kurang ataupun gizi buruk, dia bisa leading ke stunting. Kalau itu masih terjadi lagi dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin sampai bulan ketiga masih terjadi seperti itu, bisa mengarah ke stunting. Nangkep ya? Karena infeksinya panjang, karena kurang gizinya lama, kronis. Ya. Jadi ada bentuk-bentuk intervensinya. Mayoritas disuruh makan protein hewani. Makan protein hewani. Pemberian F75. Nanti apa itu F75, F100, F135? Nanti kita diskusikan itu di dietetik. Ya, itu formula. Nanti kalian bisa bikin itu. Nah, kan saya malah tertarik kalau nanti teman-teman pengen menyeberang ke produk skripsi dengan membuat produk, ya, misal ya, bikinlah produk F75, F100, F175. Karena selama ini produk-produk tersebut itu menggunakan formula jadi. Susu formula jadi. 1. Yang kedua, menggunakan RUTF. Ready to use therapeutic food. Nah, kayak biskuit bentuknya. Jadi biskuitnya tinggal dilumatin itu sudah mengandung sekian kalori. Misal. Jarang sekali ada mahasiswa yang ngambil penelitian bikin produk olahan, bukan MPASI loh ya, bikin produk olahan F75 berbasis tempe, berbasis ikan mujair, berbasis ikan lele, berbasis apa, itu malah bagus. Kenapa? Karena sifatnya terapeutik, menyembuhkan, memulihkan. Cuman ada standarnya. Ada standarnya dari WHO. F75 itu artinya 1 cc-nya 75 kalori. Gitu. Jadi nanti dia bentuknya cair. Itu ataupun bentuknya padat. Itu menarik, tapi belum ada yang sampai sana. Sukanya bikin cookies, biskuit, sosis, nugget, bakso, aneka macam goreng-gorengan. Padahal cookies itu tipikalnya margarin, lemaknya tinggi. Masa orang gizi bicara konsumsi cookies yang gulanya tinggi, lemaknya tinggi? Bikinnya nugget, orang kita suruh ngurangin makanan-makanan yang digoreng. Bikinnya apalagi
biskuit. Padahal itu zat gizinya hilang kabeh ketika dia dipanggang. Ya, apalagi yang lagi tren di teman-teman yang ambil sebelah. Pai bukannya dipanggang juga. Kan zat gizi yang larut lemak ataupun larut air pun hilang kabeh. Wong makanan tersebut zat kadar airnya hilang, bersama air hilang vitaminnya kan hilang. Dan beberapa beberapa vitamin larut lemaknya hilang. Cuma diklaim mengandung mineral tinggi ataupun mengandung serat yang tinggi. Ya mending makan sayur atau buah. Apalagi selain pai. Cookies kan, kue kering toh. Padahal kalau mau lebaran, bukankah semua akun gizi ngomongin kandungan gizi kue kering? Satu nastar sampai 75 kalori. Dua nastar itu sudah satu porsi nasi. Padahal nastar cuma satu jempol. Ya, bisa berpikirlah, di satu sisi kamu nyuruh orang, ayo jaga asupan lemak, gula, dan garam. Di satu sisi kamu bikin produk itu. So, itu kritikan saya pedas ke teman-teman yang masih membuat itu. Itu pun kritikan saya ketika mahasiswa bimbingan saya membuat produk itu. Saya nggak mau membimbing kamu selama judulmu itu. Akhir hasil bimbingan saya kemarin, ya sudah Pak, saya bikinnya yang dikukus sama direbus. Mau bikin apa? Siomay. Ya sudah. Kan dikukus direbus kandungan gizinya nggak hilang. Kenapa harus digoreng dan dibakar atau dipanggang? Kenapa nggak dikukus saja atau di steam? Iya kan? Terus sama bikin kue kukus yang gulanya rendah. Ya sudah. Ngapain kita bikin makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi garam? Ya, cuman nggak yang mengkritik baru saya dulu. Yang lain nggak berani mengkritik. Ya, saya harap ini di sini ada 18 anak. Besok kalau skripsi bikin produk boleh nggak? Boleh, boleh bikin produk. Tetapi jangan yang kayak gitulah. Kamu mendustai dirimu sendiri. Ya, bikin produk yang baik. Nah, ini kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada soal gangguan tumbuh kembang dari ibu ke janin, dampaknya sampai dia menjadi anak. Ya, jadi pertama pada kondisi anak misalnya. Jadi dampaknya kalau kalian, saya dulu pernah diajari tentang lingkaran setan status gizi. Nah, pernah dengar lingkaran setan? Kok pakainya istilah itu gitu? Nah, lingkaran setan. Ya, artinya apa? Anak yang lahir dari ibu yang miskin gizi dalam tanda kutip, saya nggak ngomong miskin ekonomi ya, miskin gizi, kurang gizi, anaknya juga akan tumbuh kekurangan gizi. Dan anak tersebut akan tumbuh menjadi remaja, calon ibu yang kurang gizi juga. Cucunya juga kurang gizi, ya rampung-rampung. Kalau ada namanya istilah kalau di ekonomi, kemiskinan struktural. Kakeknya miskin, bapaknya miskin, ya apa-apa wong simbahku yo miskin, ngene-ngene wae lah. Bapak yo ngene-ngene wae lah bekerja di air misalnya gitu. Saya ya sudah wong bapak sama simbah saya gini, ya sudah warisannya gubuk ini ya ora apa-apa lah. Dapat pasangan ya tetangganya sendiri tuh, ya ora apa-apa lah wong kita sama-sama kaum kekurangan gizi misalnya. Anak kita kurang gizi, ya ora apa-apa lah. Nah, itu ada namanya kemiskinan struktural. Nah, kalau di konteks ini namanya masalah gizi yang struktural. Jadi dari kakek neneknya, bapak ibunya, semua kekurangan gizi. Bisa nggak keluar dari itu? Bisa. Ya dipotong siklusnya. Maka kalau kalian merasa, aduh Pak Dian lagi nyindir orang tuaku. No, nggak bermaksud itu. Maka dari kalianlah dipotongnya. Sekarang ini mumpung belum hamil toh, belum toh, minggu depan juga belum. Harapnya belum. Jangan sampai seperti itu. Kasus saat itu loh ya, saya ngomong belum hamil loh, belum tahu gitu. Kok nggak datang itu loh. Apa? Semester bulan depannya baru ketahuan izin. Masih sebenarnya kuliah saya salah. Saya salah karena ngomong lilanya sudah cukup ya. Ini buat teman-teman yang lilanya sudah cukup, hati-hati loh ya. Nek rahayu jangan sih. Bener.
Jangankan paha aja belum. Dukunnya pakai paha aja belum. Apalagi lillah ya. Dipersiapkan dengan baik. Jadi besok saya ada istilah begini. Orang tua miskin tak apa-apa. Kita miskin atau kita tumbuh dengan bakat yang jelek, ya sudah, kita nggak bisa mengulang itu, dan itu bukan salah kita juga. Tetapi kita punya tanggung jawab, keturunan kita ke depan harus lebih baik. Ya, ini kakak kelas kalian belum? Oh, ada satu yang sudah nikah dan punya anak, tapi saya belum tahu anaknya seperti apa. Satu, oh, baru satu aja. Oh, dua besok, karena belum melahirkan. Ya, kalah kedisian karo adik kelasmu ya. Nggak usah saling ngomongin ya, rahasia aja. Yang jelas lilanya sudah cukup, saya sudah pernah lihat orangnya. Ya, lilanya sudah cukup. Lagi-lagi, saya jarang ketemu mahasiswa yang hobinya berlebih seperti itu, tetapi kurus, jarang. Ya, dia sudah cukup secara fisik sudah cukup. Ya, jadi saya secara apa namanya ilmu ya sudah. Perkara moral itu bukan urusan saya, tapi kalau secara oke, nggak usah diomongin. Kamu merasa kapan bakal cukup ya? Oke, ya ini diagram yang baru dari UNICEF 2020. Kalau teman-teman mungkin mendapatkan informasi sebelumnya tentang grafik yang sesuai, mirip seperti ini, yang modelnya adalah faktor langsung, faktor tidak langsung gitu ya. Nanti ada, pernah ya dapat itu ya. Nah, tapi itu dengan UNICEF 1991 kalau nggak salah. 1991 kalau saya nggak salah. Artinya sudah ada update dari UNICEF. Sumbernya sama UNICEF. Ya, so pakailah ini yang baru, bahwa faktor langsung yang menentukan status gizi ibu dan anak bukan lagi infeksi dan diet. Kalau dulu infeksi dengan diet, kalau teman-teman pernah lihat grafiknya, ada nggak ya? Oh, saya nggak tampilkan karena sudah out of date, saya hapus. Pernah lihat tapi ya grafiknya. Penyebab langsungnya ada dua, infeksi dengan asupan. Nanti naik menjadi status gizi. Di sini dulu infeksi dulu. Dulu infeksi, bentuknya segitiga nanti. Panah ke sini, panah ke sini, panah ke samping kanan kiri. Ya. Dulu 1991 infeksi, tapi sekarang adalah pola asuh. Dulu pola asuh itu menjadi faktor tidak langsung. Sekarang jadi faktor langsung. Sekarang yang faktor tidak langsungnya atau faktor dasarnya adalah makanan, pemberian makanan sama lingkungan. Kalau dulu, kalau saya nggak salah, dulu pola asuh, fasilitas kesehatan, dan higien sanitasi. Kalau dulu, kalau saya tidak salah. Tapi sekarang UNICEF sudah memberikan informasi yang baru. Jadi di sini inilah yang teman-teman harapannya besok cermati, minggu depan cek. Ketika ada yang ambil soal stunting, saya hakul yakin dengan sangat bahwa kerangka teori yang dipakai UNICEF 91 bukan ini. Ya, ini saya ajak teman-teman besok nonton, karena kalau proposal boleh nonton, wajib nonton. Ya, semoga nggak ada kelas dan yang lain. Tapi kalau nggak ada kelas, wajib nonton. Dan kalian diam-diam perhatikanlah dengan baik. Ketika ada topiknya soal stunting, saya yakin dengan sangat dan sungguh-sungguh bahwa kerangka teori yang dipakai masih UNICEF 91 yang versi lama, bahwa status gizi dipengaruhi oleh dua faktor langsung, infeksi dengan asupan. Padahal sekarang itu sudah direvisi menjadi seperti ini, bahwa pola asuh dan diet lah. Infeksi terus kemana Pak? Masuk di situ. Ketika infeksi, asupannya bagaimana? Ketika infeksi, pola asuhnya bagaimana? Apakah ibunya mengantar ke vaskes dengan baik? Apakah infeksi terus kemudian berat badannya turun atau sakit, segera diobati atau tidak? Gitu. Nangkep ya? Itu. Ini faktornya. Terus kemudian ini ada namanya 11 intervensi spesifik. Spesifik itu artinya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis. Kalau sensitif, sektoral.
artinya bukan kesehatan. Lebih optimal mana? Lebih optimal dilakukan nakes atau non nakes untuk masalah stunting? Hah? Non atau nakes? Dua-duanya lebih berdampak besar mana atau dampaknya lebih besar mana? Intervensi spesifik atau sensitif? Spesifik atau sensitif saya tanya. Non, hah? Sensitif. Ada yang spesifik? No, di sini pun sudah ada clue-nya. Spesifik cuman 30% keberhasilannya menangani masalah stunting. Loh, padahal masalah kesehatan loh. Diomongin kesehatan loh. Tapi ternyata yang lebih optimal justru yang non kesehatan. Ngomongin apa? Sanitasi. Itu bukan lingkungan. Kemudian apa lagi? Pangan. Itu bukan ketahanan pangan, transportasi dan yang lain. Nah, kenapa stunting di Jawa lebih sedikit? Mungkin transportasinya mungkin lancar. Tapi kalau teman-teman di luar Jawa, mohon maaf, mungkin transportasinya jalannya jelek lah. Mau ngantor makanan juga pakai acara kena longsor lah. Listriknya mati lah. Listriknya cuma ada di malam hari, itu pun genset baru dinyalain lah. Misalnya kayak gitu. Sedih. Tapi itulah yang ternyata paling utama. Nah, tapi kita nggak ngomongin itu ya, karena itu bukan ranah kita. Kita belajar walaupun dia cuma 30%. Kalian lihat di sini ya, ada 11 intervensi spesifik. Teman-teman perlu lihat, mulai dari pertama dilakukan di remaja putri. Artinya, sudah hamil belum? Belum. Kalian walaupun sudah tua, maaf saya pakai kata itu, tapi karena sudah bukan remaja lagi, dewasa, kok masih kayak anak kecil? Ya saya anggap remaja atau wanita usia subur. Nah, gitu ya. Biar kayaknya sedikit lebih mature, wanita usia subur, ya. Nah, pada wanita usia subur yang harusnya sudah menikah tapi belum menikah karena kuliah, sepanjang itu ya, bro. Nah, intervensinya apa? Pertama screening anemia, dicek ini anemia enggak nih. Maaf ya, yang laki-laki bios sama siapa Rius enggak dianggap dulu, ya, karena kamu enggak hamil, ya. Nah, yang perempuan khususnya dicek anemia atau enggak. Pernah ngecek anemia atau HB minimal, walaupun anemia enggak pakai HB doang ya. Ada terakhir kapan ngecek HB, Mbak Sil? Hmm? Oh ya, berapa? Oke, aman. Boleh hamil? Nilainya aman ya Mbak ya? Aman nilainya. Sudah di atas 23 ya? Saya harus pilih dengan baik gitu. Tapi nikah dulu kalau bisa. Tuh. Nikah. Boleh kok. Ada lagi selain Mbak Silka? 14. 2 bulan lalu, 3 bulan lalu juga boleh deh. Walaupun sudah nggak akurat. Berarti belum pernah. Nah, sekarang saya tanyalah ciri-ciri orang anemia. Kan nggak harus diukur HB. Mungkin repot, nggak ada waktu, tugasnya banyak, nggak sempet lah. Ada yang gampang capek. Lunglai, lemes, ngantuan, nggak bisa fokus. Ada? Merasa itu. Ini bukan karena nggak makan loh yo, atau belum makan loh yo, atau kebanyakan dosennya bikin ngantuk nih, lemes aja deh. Gitu. Bukan loh. Ada nggak? So, ini direkam di Zoom tapi kan nggak kelihatan. Ya. Ada nggak dari teman-teman perempuan di sini, 16 perempuan di sini, yang merasa gampang capek? Staminanya nggak kayak baterai yang warna biru. Yang satunya baterai hitam, yang satunya baterai warna biru. Jadi gampang habis. Ya, bisa kerjanya cuman kalau habis sarapan atau habis makan siang. Di luar jam itu udah nggak bisa lah. Gampang lemes, gampang ngantuk. Anyone? Oh, cantik Kak. Ada lagi. Setiap hari loh ya, bukan cuman
jadwal kuliah tertentu. Nah, itu Mas sentimen. Hampir setiap hari tidak bisa diandalkan lah pokoknya fisikmu. Gampang capek. Aduh, ke kos saja jalan. Capek aku. Ngos-ngosan, ngantuk, nggak bisa berpikir dengan jernih, nggak bisa fokus. Any one of you? Ada? Cantika masih seperti itu? Masih ya, bisa. Anemia nggak memandang fisik loh ya. Bisa saja kalian sangat cukup berat badannya, tetapi bisa saja anemia nggak ada kaitannya sama itu. Jauh kaitannya, tidak secara langsung. Kurus pasti anemia, belum tentu. Gemuk berarti tidak anemia, belum tentu. Nah, kalau teman-teman merasa keluhan seperti itu, mungkin cek. Coba iseng donor darah biar dapat peniti emas. Kenapa? Walah, dilihat aja nggak boleh, nanti habis itu tuh. Nanti ikut kesedot lemak-lemaknya. Yang lainnya darah yang harus kesedot, ini sampai lemak-lemaknya semuanya malah kesedot. Urus itu tirus. Ada yang pernah ditolak? Donor darah ditolak? Ada ditolak? Kenapa? Tekanan darah. Tekanan darahnya kurang. Nah, itu pertama screening anemia dulu. Yang kedua, tablet tambah darah. Ada yang rutin? Masih? Kenapa? Memang keinginan sendiri atau memang ada terapi? Sampai sekarang ini, seminggu sekali masih. Oh iya, ada dampak? Oh, karena masih rutin. Ada keluhan-keluhan tertentu, BAB-nya jadi hitam, mual, muntah, gitu nggak ada. Tapi ingat ya, bahwa serapan zat besi di tubuh kita itu sangat susah. Kamu makan 100, yang terserap itu hanya sekitar belasan persen saja. Apalagi kalau kamu makannya dikit, makin nggak keserap. Ya, jadi tablet tambah darah kadang jadi ada evaluasi, Mbak. Kalau sampai sekarang kok masih HB-nya rendah, padahal sudah rutin, bisa jadi anemianya bukan karena besi. Anemianya karena hal yang lain. Cacingan jangan-jangan kamu. Infeksi yang lain misalnya, ada penyakit khusus misalnya, atau justru mungkin anemianya karena pola, anemia karena B12 atau anemia karena hal yang lain. Ya, kemarin ada artis yang meninggal tuh anemia juga atau aplastik, ya beda lagi ya. Anemia itu karena bone marrow-nya tidak memproduksi sel darah dengan baik. Nah, ini kemudian ketika hamil, teman-teman besok kalau hamil, ini Rius sama Pius ingat-ingat betul nih, ingat kamu nganter dan mengingat untuk ANC, antenatal care. Dulu 4 kali, sekarang 6 kali. Ke puskesmas gratis, bayarmu bayar parkir 2.000. Rasa pelit. Kemudian ibu hamil juga masih dapat tablet tambah darah. Kemudian bagi ibu-ibu yang lilanya kecil, pakai jari aja bisa kena, bisa, Mbak. Kena, bahkan sampai sini aja gitu. Ini cuma nganu asumsi ya. Nggak bisa dijadikan standar loh ya. Hah? Berapa sekarang? Berapa senti? Oh, itu paling 11. Enggak ya. Oke, kemudian ibu hamil itu kemudian banyak di balita. Ya, lihat programnya dari program nomor 6 sampai nomor 11 dia dilakukan di balita. Kalian lihat, yang warna merah itu adalah sifatnya mengukur, mengamati, memeriksa. Yang warnanya merah, screening, pemeriksaan ANC ataupun di penimbangan ataupun pemantauan balita itu memeriksa. Kalau yang lain ngasih intervensi. Kalau yang lain, yang 3 itu cuman memonitor aja, surveillance aja. Yang lain itu ngasih. Nangkep ya? Nah, ini berarti kan nanti mungkin keluar di ujian, ya. Tapi ujian saya kan bukan ingatan, nanti soalnya cerita. Ya,
Jadi konsep-konsep inilah yang mungkin nanti bisa kalian pakai untuk menjawab soal-soal di ujian. Yang pertama lihat nih, dari lahir sampai usia 5 tahun, kalian lihat ada 2 titik di mana stunting itu menjadi sangat sensitif dengan intervensi yang dilakukan. Ketika bayinya diukur ANC, ada masalah kan berarti kan tahu nih, walaupun belum lahir tapi kan dengan USG dan yang lain kita bisa lihat perkiraan tumbuh kembangnya berapa gitu toh. Maaf, pertumbuhannya berapa dan bagaimana. Ketika lahir jebret gitu toh. Lahir, wah di bawah 48 nih. Gitu toh, di bawah 48. Kemudian stunted, ya toh pendek. Kemudian dilakukanlah intervensi segera. Perbaikan asupan lah, kemudian untuk ibunya ya, ASI-nya dilancarin, IMD dan yang lain yang dilakukan di sini. Maka intervensi itu bisa lebih optimal untuk bisa pulih. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan dengan baik, itu justru akan meningkatkan lebih tinggi. Jadi ini prevalensinya 18,5. Jadi kalau dilakukan deteksi dengan dini, intervensi secara dini, keberhasilannya bagus. Tapi kalau tidak dilakukan, kegawatannya juga makin tinggi. Begitu juga setelah 6 bulan. Karena kalau setelah 6 bulan itu kan sudah tidak dapat masih eksklusif lagi. Dia dapatnya MPASI. Jangan-jangan ketika dapat MPASI, ibunya nggak ngerti cara bikin MPASI. Ibunya cuman ikut, lah dulu saya katanya Simbah, atau ketika di laut Simbahnya, wis kayak gedang wae. Misal. Jadi cuma dapat pisang di serut-serut. Sudah dikasih air tajin saja, warnanya putih kayak susu. Tahu ya air tajin ya? Godokan nasi, beras. Beras ya. Udah, itu ada zat besinya dari beras. Ya tidak bisalah menggantikan minuman seperti susu misal kalau memang harus memberikan susu. Nah ini di sini ya. Jadi riskannya justru di 2 titik ini. Oke, nah ini adalah Profesor Bandi. Dia menyampaikan bahwa 1.000 itu dianggap sampai 2 tahun dianggap esensial. Ya, di sini disampaikan 1.000 hari itu esensial. 1.000 hari itu is emas. Wajib, harus, kudu, dan itu penting. Tidak bisa digantikan. Itu clear. Tapi kurang. Tapi belum optimal. Tapi sebagai investasi atau sebagai dampak jangka panjang masih belum optimal. Maka dibutuhkan tambahan 7.000 hari selanjutnya yang menyasar mereka-mereka di usia middle childhood, yang menyasar mereka-mereka usia adolescence. Jadi sampai usia 19 tahun atau 18 tahun. Setelah usia lulus posyandu, bukan berarti intervensi gizi stop. Setelah lulus posyandu ada tahap namanya preschool sama school child age, school age, usia sekolah sampai usia 9 tahun, mungkin usia SD. TK sampai SD. Disitulah ada kesempatan bahwa ketemu konco makin akeh. Makan tidak lagi di rumah karena dia bisa beli jajan. Oke? Bisa jajan sembarangan, infeksinya jadi lebih luas lagi karena dia kumpul dengan lebih banyak orang dan lebih banyak lokasi. Sehingga tingkat infeksi dan kegagalan tumbuhnya makin gede dibandingkan usia sebelum sekolah. Karena kalau PAUD masih makan di rumah, masih disediakan ibunya gitu misalkan. Kemudian usia sampai SMP ada kondisi namanya growth spurt. Laju pertumbuhan. Kemarin saya sampaikan ini usia kalau laki-laki kadang disunat. Kalau perempuan bisa jadi mungkin baru menarke. Usia-usia yang dianggap dia mengalami laju tumbuh kembang di mana di usia SD itu masih velocity-nya masih stagnan. Nangkap ya? 2 tahun dia tinggi. Ini velocity ya. Akselerasi percepatannya dia tinggi nih. Tapi ketika di usia SD
pertumbuhan per tahunnya stagnan. 1 tahun nambah sekian senti, 1 tahun nambah sekian senti. Tapi ketika dia masuk SMP usia 10 sampai 14 tahun, 1 tahun bisa sampai 2 senti, 1 tahun bisa sampai 3 senti. Nangkep ya? Tapi ketika dia sudah masuk usia 15 sampai 19 tahun, growth spurt-nya sudah mandek. Jadi growth spurt itu pendek banget. Dia tuh masuk SMA ya nambah, tapi dia sudah stagnan. 1 tahun cuma setengah senti. 1 tahun cuma setengah senti. Bahkan kalau usia SMA dianggap tinggi badannya adalah tinggi badan dewasa. Artinya ketika SMA kamu tingginya segini, ketika kuliah ya segitu. Jangan harap akan saya masih bisa tumbuh lagi kok. Gitu. Mungkin tumbuh tapi nggak seberapa. Karena kalian pakai sepatu hak. Mungkin kalian pakai terapi peninggi badan. Apakah akan ninggiin badan? Enggak, itu tulang belakang kalian ditarik. Jadi nampaknya lebih tinggi, tapi keor-keor jadi ini kan malah jadi risiko osteoporosis dan sakit. Jadi nggak usah percaya sama mampu meninggikan 2 cm lebih tinggi hanya biar masuk pramugari. Enggak. Atau masuk ke dinasan tertentu. Ini jangan percaya. Ya, tulangmu nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah adalah jarak antar tulang punggungmu makin direnggangin. Tapi jangan dengan dia berenggang, kan jadi nggak kekeh lagi. Ya, ada yang pernah nyobain nggak gitu? Dia ditarik, suruh tidur, nanti kakimu diikat, terus dari kepala juga ditarik. Ya. Tidur, bednya ditarik, ya kan nambah. Tapi dia jadinya bungkuk lah, dipaksa. Kalau masih mau nambah tinggi, tapi itu tidak disarankan ya. Nah, kalau di sini di usia yang dewasa bukan lagi soal tumbuhnya, tapi perkembangan mentalnya. Maka kalau sudah usia segini kadang sudah bisa menerima, sudah tidak lagi mencari jati diri, sudah bisa nompo, ya sudahlah saya pendek, ya sudahlah saya keluarganya tidak mampu, ya sudahlah saya gemuk, ya sudahlah saya tidak menarik, ya sudahlah saya kulitnya seperti ini, ya sudahlah saya ini, ya sudahlah saya ini. Dia sudah mengarah ke kematangan. Beda dengan usia sebelumnya, di mana mereka masih labil. Nangkap ya? Jadi mereka masih ada body image dan yang lain kadang justru ketika anak SMP sama SMA awal. Kalau sekarang masih ngomongin body image teman-teman yang perempuan di sini sudah bisa menerima dengan uh, belum bisa menerima apa? Oh belum turun, naik masih naik lagi. Oke, ada yang naik lagi? Masih ngukur berat badan secara rutin? Masih? Rayu sudah berhasil naik? 2. Sudah berhasil naik. Turun. Ya, ternyata meningkatkan berat badan lebih susah loh ya dibandingkan nurunin. Buat orang-orang tertentu. Ya, karena harus makan lebih banyak. Nah, ini ketika dicek di anak sekolah, di masalah gizi anak sekolah, ternyata sekarang banyak anak sekolah yang anemia. Anak sekolah yang sangat kurus. Dan kurus. Bali, wah ini yang kurus, Rahayu mungkin ini ketika waktu itu ya. Ngambil di sini. Yang lain normal-normal semua. Ya, jadi ini adalah masalah gizi di anak sekolah, ternyata banyak yang anemia dan kurus. Kemudian setelah dicek lebih lanjut, kok bisa anak kecil kok sudah anemia ataupun kurus, ternyata mayoritas anak sekolah tidak sarapan. Adakah teman-teman di sini 18 masih belum sarapan? Ya enggak apa-apa. Saya enggak ngejudge, paling cuma ngejek. Ada yang belum sarapan? Kadang. Kan kamu dari asrama. Menunya enggak cocok gitu. Kamu tuh loh, anak asrama tuh harusnya terima. Bersyukur ya. Susah ternyata buat orang kayak kamu bersyukur ya. Ada yang masih belum, atau saya nggak ngomong belum. Siapa yang sudah rutin dan tidak pernah skip, even itu mungkin kos, asrama, atau bareng orang tua. Tidak pernah skip. Dari SMA, nggak pernah skip. Oke, 3 orang saja.
Like seriously. Are you kidding me? Sudah semester 6. Oh nopo, justru semakin kamu tidak sarapan, bobotmu semakin naik. Itu clear. Karena metabolismemu yang menjadi adaptif. Jadi ketika makan banyak, metabolismemu akan menghemat itu karena kamu nggak sarapan. Jadi malah makin gemuk. Itu. Ya walaupun yang sarapan belum tentu tidak gemuk, tergantung sarapannya apa, kan gitu. Kalau kalau makanannya apa? Nasi padang. Nasi padang artinya justru nasi kemarin. Karena nggak ada padang yang buka pagi-pagi. Iya kan? Justru lauk kemarin. Ya, itu beda. Ya itu tidak sarapan. Ada yang sarapan tapi ternyata kualitasnya rendah. Makanya pakai apa Mbak Niken? Nasi uduk mbak apel. Nasi uduk itu apa? Sayurnya timun siji saler. Tok. Tok. Padahal separuh piring kita harusnya isinya sayur dan buah. Misalnya gitu. Mbak siapa namanya Mbak? Farel. Sarapannya? Bikin sendiri. Ada keluarga di rumah. Oh iya. Mungkin kalau ada keluarga di rumah, ada yang provide ya. Mbak ini kan bareng keluarga. Oh kos. Mampunya saat itu ya pagi hari. Adanya itu sih. Misalnya gitu. Nah ini menjadi permasalahan anak kos kadang status gizinya juga. Bagi yang tidak sarapan apa alasannya? Bukankah kuliahnya siang? Sore bahkan. Skip. Oh gitu. Ya terus nanti malam berarti makannya tetap 3 kali sehari. 2 kali. Tapi sekali makan jadi banyak banget. Ini kan makan pagi saya. Jadi. Ya. Oke. Nah, nggak jujur aja ya di kelas ya. Enggak apa-apa. Kan tubuhmu nggak bohong. Kan mata kita atau alat ukur tinggi berat badan kan nggak bisa bohong. Ya, mata kita melihat bahwa segini-segini. Ini nggak bisa bohong. Ya, pakai aja besok kardusnya kulkas. Kalau kuliah. Jadi kan nggak ketahuan. Kardusnya kulkas kan gede. Jadi nggak ngerti. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ada anak yang sarapan tapi kualitas sarapannya rendah. Satu. Yang kedua, makan tapi sehari di bawah 3 kali. Jadi nggak teratur makannya. Makan pagi, makan siang, nggak makan malam. Makan pagi, makan malam, nggak sempat makan siang. Karena ekstrakurikuler dan yang lain. Nggak sempat makan pagi, makan siang, makan malam. Misal seperti itu, jadi nggak teratur. Dan paling parahnya ternyata tidak makan sayur dan buah dengan adekuat. Riskesdas 2018 kalau saya tidak salah waktu itu bilang hanya 4% sampai 5% saja penduduk Indonesia di atas 15 tahun yang makan sayur buah cukup. Sayur itu dianggap cukup kalau dia di atas 250 gram sehari. 250 gram sehari. Jadi kalau kamu cuma saya makan sayur Pak, apa? Timun. Oke, berapa? Rong iris set set. Itu pun irisnya super tipis bisa buat kipasan. Ya, super tipis. Itu di ususmu itu cuma ser gitu. Rano apa nih ya? Ingat 250 gram sayur. Kalau buah berapa? Sehari 150 gram. 150 gram itu pelit banget loh, sedikit banget loh. Kalau Kanita itu hari ini makannya pakai apa? Pepaya. Satu potong pepayanya Kanita itu dia sekitar 75 sampai 100. Ya kecil. Ini, segini nih. Segini nih. Nah, ini diminta 150. Jadi asumsinya 3 kali makan paling enggak setiap makan ada buahnya walaupun cuma sepotong kecil. Minimal 150. Itu pun ternyata 97% tidak mengonsumsi. Saya tanya, siapa yang hari ini sudah makan buah? Pius makan apa? Pisang. Berapa banyak? 3. Wah. Pisang apa? Oh, 3. Mbak Ber,
Bubur berapa biji? Satu buah gitu. Satu buah itu sekitar 200 karena dia 1,5 kg isinya. Mbak, ini kan. Oh, pagi tadi apel yang. Oh, kamu dietnya Ayu. Oh, oh enggak. Ayu itu dia cuma konsumsi apel, ubi sama enggak, apel, ubi sama apa ya? Udah itu doang ya. Seminggu dia turun bobotnya. Habis itu kalau bukan Ayu masuk rumah sakit itu bisa. Jadi, dia turun. Mau turun. Ya, coba aja. Nanti kan dia turun bobotnya banyak. Ya. Rutin konsumsi itu. Ya buah atau apapun itu. Cuman kalau mau kuliah saya biar kalau ditanya aman. Oke. Ada yang ini hari apa? Jumat. Sejak Senin belum makan buah. Enggak apa-apa kalaupun kamu doang yang ngancung enggak apa-apa. Sejak Senin belum makan buah. Kalau sayur saya yakin banyak lah. Buah belum. Kamu sejak terakhir kali makan buah bulan apa? Oh, enggak terlalu suka buah apapun. Mangga, apel, pil, apel, mangga. Ya, makan itu aja. Sama papa ya. Oh, tidak harus mahal loh ya. Mbak, tadi apa? Lama. Enggak makan buah seminggu ini. Om, apa? Di rumah ada. Tapi kalau sebelum pulang, berarti sejak semester lalu kamu tidak pulang dan rugi bandar ya. Oh, nunggu dikasih. Kalau nggak dikasih, enggak. Ya, itu repot. Ini saya sebagai dosen gizi kadang miris. Ketika lihat anak-anaknya nggak sarapan, ketika lihat jarang sekali makan buah. Jarang sekali. Gitu. Walaupun ternyata kalau dilihat secara umum, ya nggak semuanya, hampir semuanya juga melakukan hal yang serupa. Jadi kemarin Bu Purna ngomong sama saya, beliau penelitian tentang mahasiswa, mahasiswa ikut nggak ya yang gemuk-gemuk? Mahasiswa ikut diambil datanya. Yang ya obesitas itu Bu Purna sebagai sampelnya, respondennya. Nah, beliau bilang miris sekali karena ternyata banyak banget uh, karyawan sini kampus kesehatan tapi ternyata status gizinya obes. Itu pun dihitungnya pakai BIA nggak sih? Pakai BIA. Jadi ketahuan berapa persennya gitu ya lebih. Nah, gitu. Jadi mirisnya seperti itu, gitu ya. Padahal kampus kesehatan. Nah, di sini juga disampaikan bahwa TTD hanya 2% yang mengonsumsi cukup. Di sini hanya yang mengonsumsi berarti cuma Arda. Teman-teman yang lain tidak mengonsumsi tablet. Konsumsi juga rutin sebulan sekali. Masih sampai sekarang. Oh, berarti selain Arda ada Mbak Rahayu juga. Oh iya. Baru ngikut kemarin ini. Nah, lupa karena nggak ada yang ngingetin. Nah, sekarang sudah ada yang ngingetin. Oh. Oke, saya mau tanya, alasan apa teman-teman yang perempuan lain tidak mengonsumsi itu rutin ataupun tidak begitu rutin? Atau bahkan mungkin tidak pernah? Ada? Mbak Silka? Oh, agak bau amis. Enggak gitu ya. Oke. Ada yang lain, Mbak? Enggak konsumsi lagi. Oke. Ada lagi, kenapa enggak minum? Ada lagi, teman-teman. Boleh jujur enggak apa-apa? Enggak usah tanya, saya enggak tanya yang cowok. Kenapa enggak minum yang perempuan khususnya? Enggak bisa? Ya pakai pisang. Diremuk-remuk.
Obat apapun nggak bisa. Oh, memang nggak bisa minum obat dengan baik. Oh, yang cair ada nggak sih? Adanya tablet semua ya? Kapsul ya, kapsul. Saka, saka kayaknya ada yang saka. Ada enggak ya? Itu nggak mengandung besi ya? Lah, Mbak Arda ataupun yang mengonsumsi yang lain, apakah juga merasakan itu amis sebenarnya? Biasa aja. Itu temen itu Dan mau yang baru. sudah pingsan. Oh, oh, donor darah pingsan karena nggak kuat ya. Banyak darahnya kehilangan. Nah, di sini ternyata merasa tidak perlu, lupa, dan bahkan mungkin takut efek sampingnya seperti BAB-nya jadi hitam, perutnya mules, ada mual, jadi nggak mau makan, misalnya seperti itu. Terus kemudian ini ternyata ada banyak anak sekolah yang sudah obes. Anak-anak SD obes, SMP, SMA obes. Mayoritas kurang aktivitas fisik karena anak sekolah kan sudah ada olahraga, tapi seminggu sekali. Kadang bahkan wah lemu rasa dijak lah, ya gitu. Malah cuma nonton dan sorak-sorak. Yang lain yang kurus-kurus malah yang lari misalnya gitu. Misal kayak gitu. Ah panas nanti hitam. Ada yang masih rutin olahraga? Enggak, nanti saya makin kurus gitu ya. Ah perempuan, saya tanyanya perempuan aja, Pios. Saya tanya yang perempuan, ada yang masih rutin olahraga? Mbak Arda? Tadi pagi ikut berarti? Oh iya, bareng ibu-ibu yang lain gitu ya. Seminggu sekali? 4 sampai 5 kali. Oke, good ones. Ada yang lain? Jalan kaki dari kos ke sini. No. So itu bukan olahraga, please ya. Itu cuma 5 menit, nggak bisa. Kecuali kamu bolak-balik ke kos 4 sampai 5 kali. Lari. Nah, mungkin itu bisalah kita sebagai anggap sebagai olahraga. Dan rutin. Nah, teman, nggak olahraga sama nggak kober, mending tidur. Sekarang ada masalah e-sport. Olahraganya pakai HP, pakainya e-sport. Yang penting saya tangannya gerak, Pak. Ini sudah sampai kemeringatan gitu ya. Hah? Nah, ini ternyata anak-anak sekolah kolesterolnya sudah borderline, gula darah puasanya juga terganggu, jadi risiko diabetes. Kok bisa seperti itu? Lagi-lagi nggak sarapan, nggak konsumsi sayur buah, dan jarang aktivitas fisik. Banyak anak yang suka makanan manis, makanan asin, suka yang instan, dan bahkan mayoritas dengan bahan penyedap, sehingga asumsinya natriumnya tinggi. Tensinya jadi naik. Kemudian ini kalau di Yogyakarta 2020, masalah gizinya seperti ini. Saya belum menemukan yang baru, mungkin ada, tetapi ini data yang saya punya. Dari inilah lingkaran maut, lingkaran setan, siklus setan ya. Dari remaja seperti kalian, usia produktif, anemia, dan kurang makan sayur buah. Kemudian kalau kalian nanti hamil, masih anemia, KEK, ataupun KEP. Nah, ternyata hamil nih, melahirkan. Ketika menyusui, sedikit atau belum semuanya yang memberikan inisiasi menyusui dini. Yang memberikan ASI eksklusif ya juga nggak banyak. Karena mungkin tuntutan pekerjaan. Kan bisa juga bekerja atau bahkan mungkin merasa ASI eksklusif ya cukup 1 bulan lah, 2 bulan lah, atau mungkin ASI hari gini nggak usah lah, itu misalnya itu juga banyak. Kemudian anak kalian lahir dengan kondisi dan tumbuh dengan kondisi ada yang BBL, air wasting, underweight, bahkan mungkin stunting dan overweight. Dia tumbuh menjadi anak sekolah di Yogyakarta nih ya, masih ada stunting, wasting, kegemukan, dan bahkan anak mulai merokok. Ya, anak sekolah mulai merokok itu sudah cukup tinggi di Yogyakarta, dan kemudian dia tumbuh menjadi remaja yang anemia. Ya, ini nggak selesai-selesai sampai dia tiba-tiba sudah usianya lansia. Ketika dia sudah lansia, dia kena penyakit tidak menular, jadi degenerative illness, jantung, stroke, ginjal, diabetes, dan yang lain, hipertensi, dan dia mengalami gizi lebih. Ini intervensi panjang banget teman-teman, saya tidak akan jelaskan satu persatu, tapi dari
pria usia subur dan wanita usia subur. Jadi sekarang saya menyinggung pria. Di sini ada, selain saya ada Rius dan Pius. Ini intervensi buat kamu. Pertama, jangan merokok sih kalau isu. Nggak usah merokok kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa. Ya, entah itu merokok elektronik ataupun merokok yang analog. Satunya analog. Ya, harus dicepetin ya. Nah, terus status gizi juga dijaga. Sampai kemudian dia lansia. Jadi ini continuum of care sepanjang usia gizi bermain di sini. Ini adalah intervensi spesifik ya, bicara tentang gizi, bicara tentang kesehatan dan medis, kemudian intervensi sensitif yang bukan tentang kesehatan tapi justru 70% keberhasilannya. Kok bisa? Karena ada ketahanan pangan. Karena ternyata ada BPJS. Ada yang belum ikut BPJS? Ada yang belum ikut BPJS? Please, itu cuma 30.000 sampai 50 ribuan. Maksimal mungkin 100 ribu nggak ada. Tetapi manfaatnya besar sekali. Kalau nanti sakit, ya paling nggak akan dirawat dengan sebaik-baik mungkin, rasa mikir bayari. Ya, wah saya kan nggak sakit, ngapain saya nyumbang? Ya bukan sekarang. Ya, BPJS itu menjadi ternyata salah satu intervensi sensitif yang sangat baik. Kemudian BKKBN ya, keluarga berencana 2 anak cukup. Apakah ada keluarga yang di sini lebih dari 2? Berapa, Mbak? Oke, nggak seberapa. Berapa, Mas Pius? 4. Berapa, Mbak? 3. Mbak Silka? Oh, kamu aja? Berlin? 4. Wah, Puririn, Mbak. Ada yang lebih dari 4? Ada yang pengen punya lebih dari 4 besok kalian? Ya, 2 aja cukup. 2 aja cukup. Satu aja. Cuma sekali gitu ya. Hemat itu tak? Hemat. Temanmu juga nyumbangnya hemat tak? Cuma sekali aja datangnya. Nyumbang. Coba nyumbang meneh, nyumbang meneh. Nyumbang meneh, nyumbang meneh gitu ya. Semakin banyak anak semakin repot untuk masa depan. Sekolahnya mahal, kuliahnya susah. Nah, bayangin itu kalau sudah kembar, tagihannya banyak. Nah, ya, jadi itu sampai bahkan termasuk pendidikan agama. Itu termasuk intervensi sensitif. Sekarang Kementerian Agama digandeng untuk setahu saya, kalau di kabupaten saya, orang mau nikah harus perbaikan gizi satu, yang kedua nyumbang pohon. Pohon, ya penanaman. Ya kan orang-orang di kami sudah sadar kesehatan lingkungan. Jadi harus nanam pohon mangga atau rambutan atau apa. Karena mangga pasti hidup. Kalau yang sudah hidupnya di desa ya jangan, mungkin nggak pohon apa di tempat kalian. Oh belum tahu, belum ada informasi itu. Kalau di saya dari Kristen, kalau di Kristen kami ada katekisasi di gereja ada, bahkan termasuk kesehatan reproduksi kami ada materinya itu. Ya, kalau di Katolik saya nggak tahu. Di Katolik ada, di Katolik ada. Wajib. Kalau di Muslim ada yang Muslim di sini? Ada yang agamanya Muslim? Nggak ada. Saya kurang tahu, tetapi katanya Kementerian Agama dan KUA yang Muslim ya kemarin, dan ini kan KUA sekarang boleh untuk yang non Muslim, akan dicanangkan juga apa namanya pemantauan gizi sebelum hamil, sebelum menikah. Pasangan suami istri, catri dan catin, remaja putri dan catin calon pengantin itu status gizinya diukur dulu, diperbaiki dulu. Ya walaupun tidak melarang menikah, tetapi kalau bisa untuk hamil itu bisa dipersiapkan lebih baik gitu. Ya sampai dia masalah fortifikasi zat gizi di sini oleh industri. Inilah Pak integrasi 8.000 APK di setiap sekolah, maaf, di setiap jenjang pendidikan khususnya. 1.000 HPK yang pertama, yang kedua adalah di posyandu dan daycare, KB, kelompok belajar, PAUD, kemudian di TK dan kelas SD kelas 3, kemudian sampai SMP, SMA, bahkan sampai ke
kemasyarakatan, termasuk fasilitas pada disabilitas. Ini program-programnya khususnya pada perempuan memang, dan jadi ada 3 kelompok rentan gizi. Di ini lansia nggak diajak. Ya, bayi balita, kemudian ratri dan wanita usia subur, dan kemudian pada ibu hamil dan ibu menyusui. Ini adalah 3 kelompok rentan gizi yang menjadi prioritas 8.000 APK. Kegiatannya ngapain teman-teman nanti bisa baca. Terus ini ada beberapa slide terakhir ya, terkait dengan faktor-faktor apa kalau ada stunting di usia tersebut. Jadi kalau ada stunting di usia bayi baru lahir, tidak bisa ya, harusnya stunted ya. Ya, baru lahir kok. Nah, bayi baru lahir kok pendek, apa yang kemungkinan terjadi? Bisa jadi karena ibu tidak melakukan ANC. Ya, jadi antisipasinya kalau ada masalah itu telat. Kadung lahir sih. Nah, kemudian ibu selama kehamilan tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Kemudian ibu selama hamil tidak mendapatkan asupan gizi dengan cukup. Pernah lihat ada PMT ibu hamil? Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil? Apa bentuknya? Biskuit. Tapi apakah dikonsumsi? Enggak. Bahkan saya ketika di rumah sakit kemarin praktek, makan apa kamu? Saya ngomong sama ahli gizi. Ini mas, biskuit ibu hamil. Wah, kamu hamil? Enggak lah mas. Ya kok dimakan? Ini sisa. Astaga, kamu menzolimi ibu hamil. Itu kan haknya ibu hamil harus diberikan secara gratis. Tapi ternyata apa jawabannya? Ibu hamilnya enggak mau. Padahal itu rasanya enak. Hanya karena labelnya enggak menarik. Wadahnya plastiknya metalik meling-meling. Tulisannya baku. Kayak kop surat. Kan gitu. Nggak menarik tuh, tulisannya nggak menarik, nggak ada gambar, nggak ada hiasan, warnanya warnanya 1 atau 2 warna saja, nggak menarik. Padahal isinya enak sebenarnya, nggak jauh beda dengan biskuit-biskuit yang di pasaran sebenarnya, tapi dari tampilan sudah nggak menarik. Nah, boomers yang bikin itu, dari tampilannya nggak menarik. Itu yang ternyata bikin stunting pada anak stunted baru anak lahir. Kemudian anak usia 5 bulan ternyata berat dan panjang lahirnya pendek dan BBLR, kemudian tidak melakukan IMD, tidak memberikan ASI secara eksklusif, justru ngasih support sejak awal. Tapi apakah ngasih support itu salah? Saya sudah membrainstorm, teman-teman belum ya? Belum ya? Mungkin tahun sebelumnya. Jadi saya sampaikan gini, apakah ASI eksklusif itu must, wajib, kudu, harus, mutlak? ASI eksklusif mutlak, harus, wajib, kudu? ASI eksklusif. Siapa yang bilang harus? Enggak apa-apa. 1-2 suara enggak apa-apa. Harus. ASI eksklusif harus. 6 bulan ya. Harus. Tidak boleh tidak. Harus, kudu. 6 bulan. ASI eksklusif 6 bulan. Tahunya berapa bulan? ASI eksklusif 6 bulan, harus, kudu, wajib. Itu siapa yang berpendapat seperti itu? Coba. Enggak apa-apa, angkat tangan aja. Enggak apa-apa. Sendirian enggak apa-apa, masa malu. Yuk. Rahayu angkat tangan enggak? Kamu enggak jadi angkat tangan karena wajib. Enggak apa-apa. Ada lagi? Yang lain abstain atau memang tidak wajib? Siapa yang abstain? Abstain itu artinya bingung Pak, maaf Pak saya enggak tahu. Enggak apa-apa, enggak tahu enggak apa-apa, enggak punya pendapat enggak apa-apa. Enggak? Berarti yang kurang nih. Oh enggak. Berarti yang lain 17 anak bilang tidak wajib. Artinya ya tidak harus. Saya sampaikan ke teman-teman. Ini mumpung direkam juga ya. ASI eksklusif itu tidak wajib. Karena goals, tujuan, target adalah tumbuh kembang bayi optimal. Ya, itu. Jadi target, tujuan, goal, apalagi yang harus, yang dikejar itu adalah tumbuh kembang bayi optimal. Jalannya mau bagaimana? Terserah. Kamu mau pakai ASI eksklusif? Silahkan. Lah kok kamu nggak bisa ASI eksklusif? Ibunya meninggal, ibunya sakit, ibunya harus bekerja untuk keluarga.
Ibunya harus terpisah dari anaknya. Anaknya dibuang ibunya dari panti asuhan. Misal, kan ada kondisi kayak gitu nih. Terus kemudian ibunya ada halangan tertentu atau apapun itu yang menyebabkan ASI tidak bisa diberikan dengan baik secara eksklusif. Yuk, kowe meh opo. Oke, jadi bisa. Bahkan sekarang teknologi sudah maju. Ada bayi-bayi yang prematur, lahir 7 bulan, lahir 8 bulan, ASI sama ibunya belum keluar. Ibunya mungkin sakit, toh, ibunya mungkin meninggal atau apapun itu. Dia harus diberikan sufor dengan kondisi khusus. Susu formula. Jadi pemberian susu formula, saya mengajari teman-teman sebagai tenaga gizi, calon tenaga gizi, pemberian susu formula itu bukan aib. Selama memang ada alasan yang jelas. Sakit, ibu meninggal, ibu bekerja, ibu tidak bisa memberikan dengan baik, nah baru boleh. Karena tujuannya, yang penting anak saya tumbuhnya optimal. Oke, yang tidak tepat adalah ketika bisa memberikan ASI tapi tidak memberikan ASI. Itu yang kurang tepat. Saya emoh, nanti payudara saya kendor. Saya nggak mau ngasih ASI. Saya nggak mau ngasih ASI, ribet. Saya nggak mau ngasih ASI karena saya bekerja. Padahal sekarang bekerja sudah ada kulkas untuk naruh ASI, ruang untuk memberikan ASI sehingga bisa tetap memberikan ASI walaupun nanti harus dibawa pulang dalam bentuk dingin ataupun beku misalnya seperti. Oke, jadi ini yang disebut dengan pemberian susu formula di sini bukan untuk kondisi-kondisi khusus, tetapi dia bisa memberikan ASI tetapi memilih untuk tidak memberikan ASI dengan memberikannya sufor. Susu formula kenapa salah? Atau kenapa dianggap menjadi biangnya ini semua? Karena kadang susu formula yang diberikan bukan formula khusus. Khusus untuk alergi laktosa misalnya, kan ada yang alergi apa namanya, alergi ASI misalnya. Kemarin saya dapat pasien, bagus menurut saya. Anaknya baru 1 bulan. Oh, anak baru merah banget. Baru lahir 1 bulan, usianya 1 bulan. BAB darah. Wah, 1 minggu BAB darah, orang tuanya khawatir betul. Oh, bisa BAB darah, bla 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 bla. Diketahui ternyata laktos, bukan intoleran. Dia alergi, bukan intoleransi tapi alergi. Intoleransi karena nggak ada laktose, nggak ada laktase. Tapi kalau alergi, sistem imun di situ. Alergi laktosa. Saya tanya, loh, ibu kok bisa? Laktosa ibu, laktosa manusia kok bikin alergi? Enggak, Mas. Saya kemarin coba minum susu. Jadi ketika dia minum susu, laktosanya ada toh. Yuk minum, memberikan asinya sehingga laktosanya dari sapi menyalur lewat ASI. Dapat anaknya, anaknya tadinya oke-oke aja, ibunya minum itu langsung berdampak BAB darah. Ususnya mengalami perforasi, lubang. Sehingga ibunya, lah terus saya tanya sama perawat dan dokternya, intervensinya apa nih untuk kayak gini? Stop ASI 6 bulan. Berarti apakah diberikan ASI eksklusif? Enggak. Terus diberikannya apa? Ini ASI khusus, sorry, apa? Susu formula khusus. Ya, mereknya Neo bla 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 bla. Saya yakin kalian belum pernah tahu karena nggak ada di iklan. Nah, apa namanya waktu itu harus 6 bulan tidak memberikan ASI karena mungkin laktosa dari sapi itu masih bertahan di tubuhnya ibunya. Jadi nunggu benar-benar habis dulu sampai 6 bulan. Baru saat ini 6 bulan boleh diberikan ASI. Tapi pertanyaan saya, apakah ASInya masih ada di ibunya ketika 6 bulan tidak diberikan? ASI itu demand on supply. Ketika akan ada permintaan, akan diberikan. Kalau nggak ada yang minta, nggak ada yang nyedot, ya nggak bisa. Maka saran saya kemarin, Ibu tetaplah di pumping. Terus asinya gimana? Oh iya, saya dari kemarin pumping, Mas. Asinya kemarin kemana? Jawabannya adalah dibuang. Aduh, saya bilang, aduh Bu, itu mahal banget loh ASI. Kok dibuang? Toh nggak bisa toh Mas. Anak saya, ya saya nggak nyalain juga toh. ASI dibuang. Waduh Pak, beli beli botol, disimpan di kulkas, nanti bisa diberikan ke siapa yang memang membutuhkan. Tapi mungkin ribet ya.
Siapa yang mau jual ASI? Mungkin nggak sesimpel itu. Jadi akhirnya ya sementara ini saya buang, aduh saya langsung gelo banget karena dulu istri saya nggak keluar ASI, terus saya kasih terapi ini itu, akhirnya bisa keluar ASI itu memuaskan banget buat saya. Nah, melihat orang yang bisa keluar ASI kok dibuang itu menurut saya eman-emannya itu luar biasa gitu loh, lebih dari sekedar buang nasi. Bahkan saya buang nasi kanita itu eman-eman. Mendingan saya berikan ke anak-anak asrama yang membutuhkan. Kalau kadang nasi goreng itu nasi dari kami. Nah, kemudian di anak usia 5 tahun ada penyakit infeksi. Nah, di usia 1 tahun ada tambahan di sini ya, ada MPASI dan tidak beragamnya makanan. Ini menjadi faktor penyebab stunting. Kemudian lepas dari itu ada MPASI lagi dan konsumsi susu dan pangan olahan. Ya, yang modalnya olahan makanan kemasan ataupun yang digerus-gerus itu. Ibunya males tak bikin MPASI, jadi tinggal seduh. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kecukupan gizi anak sekolah sekian. Ini, aduh, saya kayaknya masih panjang banget nih ya. Tapi saya skip aja. Ini kebutuhan gizi sampai usia 18 tahun. Terus kemudian ini isi piringku sesuai dengan usia, jadi beda ya. Isi piringku orang dewasa sama anak beda. Please itu jangan sampai lupa. Jadi kita jangan pernah berpatokan isi piringku ya separuhnya sayur buah. Belum tentu. Kalau kamu ketemu sama balita ya jangan kebanyakan makan sayur buah. Ya, anak bayi di bawah 2 tahun itu tidak butuh serat. Ya, tidak butuh serat. Jadi nggak usah ngasih serat nggak apa-apa. Ya di sini makannya dikit dia. Ya dia dibutuh sayur. Kebutuhan gizinya di bawah 1 tahun, maaf, itu sangat sedikit seratnya. Kemudian anak usia balita dia sepertiga, ya, kalian lihat baru ketika dewasa boleh konsumsi buah yang lebih banyak. Ya anak kecil belum boleh makan buah dan sayurnya dikit, tidak masalah. Karena lebih diutamakan daging-dagingan ataupun produk hewani, protein. Terus kemudian ini kalau untuk balita, ada balita di rumah 5 tahun ke bawah. Nah, ini ada beberapa tepat ya, pendekatannya tepat jenis. Kemudian ya sepertiga-sepertiga kalau balita ya, tadi saya kembali di sini. Balita ini adalah sepertiga-sepertiga. Jadi balita itu tepat jenis, kemudian dikenalkan aneka makanan biar nggak picky eater. Ada yang picky eater di sini? Pilih-pilih. Semua makanan oke? Oh, enggak, kamu nggak bisa. Kalau menunya nggak cocok, kamu nggak mau. Kamu picky eater kamu. Nah, kemudian tepat jumlah, kita kadang pakai porsinya anak, pakai tangannya anak untuk perkiraan. Ya, karbohidrat, protein, sayur, buah, lemak itu sesuai dengan kepalan anak ya. Di sini ada porsi rentangnya seperti ini ya teman-teman, nanti bisa baca, barangkali bermanfaat untuk edukasi besok kalau kalian ada yang di posyandu, ada yang posyandu, ini bisa dipakai. Kemudian ini ada tepat, yang ketiga adalah tepat jadwalnya, jadi makannya teratur biar dia tidak picky eater. Jadi buat teman-teman yang picky eater, bisa jadi kamu makannya nggak teratur dari zaman dulu. Ya, terus bagaimana kalau ada GTM, gerakan tutup mulut? Pernah ketemu bayi atau balita yang nggak mau makan? Nah, ini modelnya kayak gini, nggak kayak gini ya. Kalau dia nggak suka, jangan dipaksa. Kalau misalnya belum habis ya jangan dipaksain. Makan itu butuh, kalau saya di rumah butuh bareng sama persiapan. Jadi ketika makan, ada yang kalau makan saudaranya atau keluarganya dibawa kemana-mana, nonton kereta api, nonton bis, nonton kebakaran dan yang lain. Zaman dulu disuruh nonton hewan-hewan gitu. Nonton kapal, jauh banget mainmu. Oke. Anak saya belum ada kapal. Jauh pada ya sudah enggak apa-apa. Nah, kalau saya di rumah membiasakan bahwa anak makan di meja makan. Jadi kursi khusus anak itu. Jadi dia hanya bisa makan kalau dia sudah duduk di kursi.
Dan dia tahu kalau duduk di kursi itu adalah waktunya untuk makan. Kemudian persiapan itu di depan dia. Jadi ketika sudah jadi dia tahu kapan dia siapin, dia tahu kalau orang tuanya lagi masain, dia tahu kalau orang tuanya lagi preparing dan yang lain, terus kemudian disajikan ke anaknya. Dulu menjadi sebuah tantangan besar ketika saya dan istri saya sepakat untuk membiarkan anak makan dewe. Finger food, fingerprint. Finger food, ya, ya, apa? Itu ciri-ciri kalau makan picky eater kayaknya. Kayak finger food. Agak tantangan besar karena mertua dan orang tua saya makan yo didulang, mengko kotor, mengko rantai, ngotori latar, bikin berantakan, mengko malah mlebu irung, mlebu moto dan yang lain. Tapi anak nggak pernah kayak Sri Mulat, nggak pernah. Ada anak yang kayak gitu? Enggak lah. Nggak pernah ada anak yang salah masukin makanan ke hidung, ke mulut. Nggak ada. Mata. Nggak. Itu cuma Sri Mulat itu. Anak, walaupun misalnya dia dikasih mainan, mainan akan digigit. Apapun dianggap makanan. Gitu. Dia belum bisa membedakan makanan. Tapi ada namanya, itu refleks dia. Apapun akan digigit. Jadi dia tahu yang namanya makan lewat mulut. Ngapain khawatir dia gitu atau apa? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Sehingga saat ini sampai saat ini kalau makan ya silakan makan sendiri. Jadi ketika dia sudah bisa megang makanan, dia tahu makanan. Oh, sampai sekarang saya nggak pakai gula, nggak pakai garam, nggak pakai santan. Misalnya kalau makan kasih, jadi apa adanya aja. Brokoli ya cuma direbus tok, makan. Itu nggak bisa dilihat sama teman-teman yang lain nggak mau makan sayur. Kenapa ya? Karena mungkin nggak terbiasa makan sayur. Gitu. Jadi di sini ada bonding, ada ikatan antara khususnya ibu dengan anak ketika persiapan makan di bareng. Jadi jangan sudah disiapin kemudian sini makan udah jadi ya anak nggak dilibatkan dalam persiapan. Kemudian orang tua memberi contoh. Ada di sini yang nggak bisa makan sayur, nggak mau makan sayur, nggak apa-apa kalau memang sayur loh. Dulu mantan saya nggak suka makan sayur. Sekarang kamu ya nggak mau. Dia orang gizi, mahasiswa gizi, tapi nggak suka sayur. Kami coba tanya lebih lanjut karena ternyata ada trauma. Dulu ketika diasuh dengan pengasuh, dia nggak mau sayur atau nggak mau makan, dipaksa sampai dijijil-jijil. Jadi ketika lihat sayur takut, ketika lihat sayur nggak mau. Sampai terakhir kami bertemu itu sampai masih nggak mau sayur. Tapi kalau buah oke. Nah waktu itu tak apusi. Karena kami bikin produk, saya sama teman-teman itu punya usaha wirausaha. Kami punya CV-CV-an gitu ya. CV-CV-an gitu ya. Kami bikin produk jus sayuran gitu tadi. Kami membuat olahan sayuran bla 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 bla. Ada sawi, langu ya, seledri, pahit langu tuh. Nah, saya masukin itu dengan apel, nanas, madu dikit, es batu, gula nggak pakai madu dikit. Segernya dari nanas sama daun mint. Itu kami waktu itu kami blender, terus dimasukin wadah cup jus kayak gitu, terus di plastik hitam, jadi nggak kelihatan itu warnanya seperti apa. Coba deh aku beli jus enak gitu. Apa jus nanas? Nanas tuh, saya nggak bohong. Nanas apel. Nanas apel itu saya buatin loh spesial. Maaf ya istriku. Kamu nggak tak buatin jus gitu ya. Nah, dia merasakan kira-kira habis nggak? Nggak tahu. Mau lagi dong. Ya, besok. Baru tahu kalau dia ternyata ada sayurnya, kaget. Jadi ternyata bukan masalah rasa. Lihat.
organoleptiknya, dia lihat ada sayur, dia lihat ada, dia mengingat trauma. So teman-teman kalau besok ketemu dengan anak atau balita ngasih edukasi, ibunya, bapaknya harus mau makan sayur, harus mau makan buah di depan anaknya, karena dialah yang akan menjadi role model. Kalau bapak ibunya merokok, anaknya merokok, udah pasti. Terus kemudian bapak ibunya nggak pernah ngasih contoh makanan yang sehat atau buah atau sayur. Makanan sehat bukan cuma buah sayur ya atau apapun itu, ya anaknya nggak akan mau. Anaknya akan cenderung picky eater. Ya, kalau itulah sebabnya kenapa obesitas itu ada di keluarga yang obesitas. Karena bapak ibunya juga makannya kayak gitu. Jadi anaknya juga akan makan apa yang bapak ibunya makan dan pola makannya akan serupa. Oke? Terus baby led weaning itu yang memberikan makanan mereka seperti ini, baby led weaning perkara nggak iso dicokot, apel kan atas toh, dia nggak punya gigi, ya apa-apa. Melatih motoriknya dia, megang makanan dan yang lain. Perkara di sini jeruk dan kecutnya minta ampun, ini apel atas apel, bisa apa-apa. Baby led weaning. Ya. Kemudian makan di meja dan bersama keluarga. Itu bisa membantu anak mengatasi GTM, gerakan tutup mulut. Jadi besok kalau ngasih edukasi soal GTM, fokuslah soal GTM aja. Nggak usah fokus-fokus yang lain. Ya, misalnya, ada namanya PMPA, pemberian makanan bayi dan anak. Terus kemudian kekeliruan dari PMPA, ngasih berlebih aja. Kan pelayon-pelayon berlebih. Kemudian nafsu makan nggak menentu. Atau ngasih snack berlebih. Fokus pada logo-logo ini di bawah ini ya. Ada BPA, GMO, ada pilihan lebih sehat, ada halal, best before, jangan sampai ngasih yang sudah expired ya. Teman-teman saya yang kerja di minimarket kadang, mau nggak roti sari gitu ya. Roti sari murah cukup ditebus 5.000. Oh kok murah? Ternyata expirednya hari ini. Jadi harus dimakan hari ini. Daripada dibuang nanti dijual gitu waktu itu. Janganlah kayak gitu. Ataupun ini mie instan ya, fokus di natrium karena banyak anak yang dikasihnya mie instan. Ada teman-teman atau saudara kalian yang giginya gubis kabeh kayak gini? Ada? Termasuk kalian mungkin ketika lihat foto meringis gubis kabeh. Puji syukur anak saya 3 tahun belum ada yang tanggal ataupun belum gubis sama sekali. Nah, sikat gigi rutin. Sikat gigi rutin sama makannya tadi yang gula dan yang lain dibatasi betul. Dan tidak sampai kayak gini makan dengan terpaksa. Nanti dia sampai dewasa berpikiran bahwa makan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Nah, ini saya lagi ngajarin anak saya makan berdoa dulu. Jadi kalau makan dia langsung gini. Kalau amin dia langsung lihat makan gitu. Jadi saya berdoa. Nah, itu ya. Terus kemudian di sini setiap usia itu ada tantangannya sendiri. Bahkan mungkin sampai dewasa ada tantangannya sendiri dan orang tua punya jadi faktor penentu bagaimana mengatasi tantangan di setiap usia tadi. Terus kemudian ini kebiasaan anak itu berhubungan dengan perilaku di orang tua dan di keluarga. Nah, ini ada beberapa nanti silakan di kalian baca dari literatur relatif terbaru ya 2022. Dan ini faktor di keluarga berhubungan dengan kebiasaan makanan anak, mulai dari bagaimana keluarga menyediakan makanan, cara makan, atau apapun yang di pola makannya. Kalau makan di luar terus, ada yang keluarganya makan di luar terus, enggak apa-apa. Ibunya nggak sempat masak, apa itu masak? Ngupas salak aja saya nggak bisa, misal gitu. Ngupas salak nggak bisa, tahu terus siapa yang sudah saya omongin. Ngupas salak nggak bisa. Nah, maka akan mempengaruhi pola makan pada anak terkait dengan bagaimana mereka snacking, pemilihan dan pembelian makanan sama bagaimana mereka breakfast-nya rutin atau enggak. Ini yang saya sampaikan bagaimana anak bisa disebut stunting ya, severe stunting karena dia di bawah garis hitam. Kalau di KIA garis merah ya, tapi kalau di WHO ini garisnya warna hitam. Tapi sama aja intinya. Ini terus isi piringku untuk anak balita, terus kemudian ini kebijakan-kebijakan di usia sekolah dan remaja. Ini sama, mudah dari UKS bahkan sampai ke sekolah dan posyandu remaja. Itu yang bisa saya berikan ke teman-teman. Mohon maaf jadi nambah hampir 30 menit ekstra. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman termasuk yang ada di Zoom. Bisa memberikan insight. Syukur-syukur bisa dilakukan untuk edukasi besok di mata kuliah pendidikan gizi. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Ada tugas buat teman-teman.
tugas pertama kan ikut webinar, ya. Tugas kedua adalah silakan teman-teman di Zoom juga nanti secara kelompok dua orang. Pembagian kelompoknya saya silakan ke kalian seperti apa, ya. Silakan cari jurnal, yang bicara tentang digital health intervention. Jadi intervensi kesehatan ataupun gizi khususnya secara digital. Ya, pemanfaatan digital dalam intervensi kesehatan. Silakan cari jurnalnya. Mungkin jurnalnya nanti akan bicara tentang seberapa efektifnya itu. Oh, ternyata sangat bagus. Atau mungkin justru ada hambatan-hambatan apa. Silakan. Besok di pertemuan ke depan, itu kita presentasikan. Jadi silakan kalian cari jurnal, kemudian nanti dipresentasikan tentang digital health intervention. Intervensi berbasis digital. Intervensi artinya tentu bukan memberikan makanan secara digital ya. Nanti jadinya cuma ngasih emot atau stiker. Tapi edukasi secara digital, konseling secara digital, pemantauan gizi secara digital, atau apapun itu. Silakan dibagi secara kelompok, Mbak. Siapa yang jadi PJ-nya? Mbak Silka silakan dibagi secara kelompok dan pastikan jurnalnya nggak sama. Ya, berarti ada 9 kelompok. 9 kelompok kalau bisa jurnalnya yang berbeda. Seingat saya tahun lalu mayoritas jurnal itu dari luar karena Indonesia masih belum banyak digital health information, ya, literasi digital, informasi digital, intervensi secara digital. Permasalahannya apa? Terserah. Di anak boleh, di ibu hamil boleh, remaja boleh, dewasa boleh, orang obesitas boleh, lansia boleh, dengan diet khusus boleh. Apapun itu boleh. Yang penting gizi dan secara digital. Besok kita diskusikan apa menjadi kelemahannya, apa menjadi tantangannya, apa menjadi penyulitnya, apa yang misal bisa dikembangkan. Gitu ya. Silakan baca baik-baik, presentasikan dalam 2 atau 3 slide saja, rangkum. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tahun lalu teman-teman saya suruh bawa laptop dan garap di ruangan, tapi ternyata nggak efektif karena mencari jurnal itu ternyata butuh waktu yang cukup. Belum tentu ternyata sama misalnya seperti itu ya. Jadi silakan disiapkan dalam 1 pekan ini, kelompok saya bagikan ke kalian, silakan minggu depan dipresentasikan sama seperti yang saat obes kemarin gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Terima kasih sekali untuk hari ini. Sehat-sehat terus buat kalian dan Mbak Cynthia dan Mas Altar. Semoga cepat pulih. Terima kasih, selamat sore.